Rumah Sakit RSI Al Fauzan DKI Jakarta. Sudah ada yang di room. Dari Al Fauzan Jakarta sudah ada yang di room. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sudah ada yang di room. Oh, ada, ini dari halo, Konawe Selatan. Ada dok. Ya, dulu saya dengan siapa nih, Konawe? Konawe. Ya, Juarto ya, bukan? Cakra dok, Cakra. Cakra, Konawe Cakra. Oh iya. Dulu saya bertugas di itu Cakra. Saya bertugas di Muna dulu Cakra. Oh, di Muna dok. Ya. Lama saya di Muna. Oke. Dari Rumah Sakit Sari Asih Ciledug Banten, sudah ada yang di room? Ciledug Banten. Ada dok, hadir. Oh iya. Semangat ya. Semangat dok. Oke, mantap. Rumah Sakit IBI Surabaya. Resia IBI Surabaya, sudah ada yang di room? Ya dok. Oke, ya. Tolong dihubungi teman-teman yang lain karena 3 menit lagi kita akan mulai supaya kita cepat selesai tepat waktu insya Allah. Konawe dulu perdana ya? Cakra? Iya dok. Dulu Iya, dok. Konawe perdana ya? Perdana ya? Iya dok, perdana. Ini ya. Konawe apa ya? Konawe Selatan ya? 2000. Konawe Selatan, iya dok. Konawe Selatan dok. Direkturnya siapa? Kalau dok, sekarang Dokter Jamie dok. Oh, Dokter Jamie. Oh iya. Iya dok. Dokter Arsida di sana itu di Kendari itu. Iya dok. Dokter Ramli sudah, Ramli dari IBI sudah hadir ya, Dokter Ramli. Oh, ada Pak Durakmal ya. Pak Durakmal. Oh, belum. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Nampaknya ngintip di sini ya. Lagi belajar sama Pak Tri saya. Wah, kok gitu. Pak Tri sehat? Alhamdulillah. Kapan-kapan ke Gorontalo ya, Pak Akmal? Ya. Tinggal ditunggu Pak Tri tiketnya dari Pak Tri. Tadi ada Meli, Mbak Meli dari Larsik. Iya, hadir dok. Buka kameranya dong. Iya, sebentar dok. Ini Meli double zoom, jadinya ini ngamatin sursim juga. Oh, gitu. Iya dok. Gitu. Assalamualaikum, sukses ya dok. Alhamdulillah, Mbak Meli. Ada yang lagi sementara survei sekarang itu ya? Iya, ini saya ngikutin yang rumah sakit di Kebumen dok. Permata Medika, jadi double zoom, mohon izin. Jadi ini pakainya handphone dok. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah lancar ya dok, mudah-mudahan semuanya pada berkontribusi aktif semuanya memanfaatkan 3 hari ini supaya maksimal pengetahuan terkait akreditasinya ya dok. Ya, sambil kita masing-masing belajar di sini. Iya, saya juga menyimak ini dok, belajar. Oke. Teman-teman sekalian, kita sudah jam 1.13 tepat. Kita mulai ya. Sekali lagi sebelum mulai, teman-teman sekalian bisa on kamera dulu semua ya. Bisa tolong on kamera semua. Ya, tolong on kamera.
Ya, Rumah Sakit Syariah Asia, Pak Durrahman juga on kamera. Ya. Tolong on kamera dulu semua ya. Masih ada yang beberapa yang belum on kamera ya. Oke, tolong on kamera ya. Ya, masih ada beberapa belum on kamera. Nanti gini ya. Saya tanya gini, apa kabar teman-teman hari ini? Jawabannya hari ini saya sehat, ceria, bahagia. Ulangi. Jadi nanti sekalian on kamera, on ini ya, on mic ya. Jadi apa kabar teman-teman hari ini? Hari ini saya sehat, ceria, bahagia. Ulangi ya. Sekarang oke, praktek ya. Praktek buka kamera sama buka mic. Ya. Ya, mulai. Apa kabar teman-teman hari ini? Hari ini saya sehat, ceria, bahagia. Nah, ulangi satu kali lagi. Buka kamera. Ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Hari ini saya sehat, ceria, bahagia. Ya, oke ya, ditutup mic-nya di mute. Pak Deden gembira amat Pak Deden. Biar semangat, Pak. Biar semangat. Oke, tolong di mute mic-nya di mute dari Konawe. Di mute dari Konawe ya, oke. Ya, oke. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Izin saya pakai izin teman-teman sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Seperti biasa, ini adalah biodata saya. Karena kita habis istirahat, kita main-main sebentar. Coba buka kamera dulu semua, buka mic dulu semua. Buka mic, ya. Buka mic semuanya, teman-teman sekalian. Kira-kira sebelum kita mulai ya, tolong atur posisi duduk kita karena kita seharian ini. Atur posisi duduk, atur jarak pandang kita, perhatikan sumber listrik, pastikan kuota cukup, dan perhatikan pencahayaan kita. Ya, sekarang kita main-main sebentar. Coba kira-kira ini apa yang dilihat, angka-angka apa saja yang dilihat di samping kanan? Disebut 6, 9, 8, 4, 1, 2. 8, 9, 2, 4, 1. 8. Kalau dari 0 sampai 9, angka berapa yang nggak ada di dalam sini? 5. 5. 3. 3 ada, ini 3 ada. 3 ada ya? 3 ada ya? 3 ini, 3 bisa ini. 3 bisa. Oh ya, 3 bisa ya. Berapa yang nggak ada? 7 ya, 7 nggak ada. Berapa lagi? 5. 5 dengan 7 yang nggak ada. Oke. Lain lagi. Oke. Kalau ini, bentar. Kalau ini kira-kira ada berapa jumlah anjing yang di dalam sini? 1, 2, 3. Masa sih cuma 3? 5. 6. Masa cuma 5? 6. Jadi begitu cara melihat elemen penilaian, ya bisa ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat. Hanya kita harus samakan persepsi kita. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ya. Tolong di mute semua mic-nya di mute ya. Siap, Pak. Ya, makasih. Ya. Di PMKP ini gambaran umum, yakni rumah sakit itu harus mempunyai program PMKP.
Jadi program PMKP itu harus meliputi seluruh unit yang ada di rumah sakit. Di mana itu unit yang mengatur tentang PMKP tentang mutu ini adalah namanya Komite Mutu atau Tim Penyelenggara Mutu. Itu ditetapkan dengan PMK nomor 80 tahun 2022 yang tadi dikatakan oleh dokter yang dari Syari Asih ya. Oke. Ya. Ini PMKP nomor 80 tahun 2020. Apa tugas daripada semua ini? Tugasnya dengan direktur bersama-sama manajemen itu PMKP pendekatannya secara komprehensif. Pendekatannya secara komprehensif terhadap pelayanan keterlibatan setiap unit. Jadi sekarang ini unit yang paling diutamakan di dalam akreditasi ini, utamanya terhadap PMKP. Apa yang harus dibuat oleh unit? Yakni pengukuran data yang objektif dan divalidasi. Karena pengukuran data dan validasi itu ada di tingkat unit. Kemudian pengukuran data ya secara ada juga kaji banding dan membuat program PMKP. Berikutnya adalah PMKP ini sebenarnya membantu para PPA dan staf non-klinis untuk perbaikan dan menurunkan resiko akibat variasi. Ya seperti tadi di TKRS, variasi itu kita bisa hilangkan dengan CV yang baik. Kemudian dukungannya lebih besar, jadi dukungan pimpinan ini menentukan keberhasilan daripada PMKP. Yang tidak kalah pentingnya adalah melatih semua staf. Jadi ini sudah dari awal-awal sudah diberitahu, staf itu sudah harus terlatih dengan PMKP, berarti ada pelatihan PMKP. Kemudian ada prioritas pengukuran data prioritas perbaikan, itu yang tadi ada di TKRS 5, di mana kita menentukan prioritas-prioritas melalui indikator mutu prioritas. Kemudian semua keputusan yang kita lakukan itu berdasarkan pengukuran data, kemudian ada perbaikan. Semua ini terintegrasi di dalam manajemen risiko, bisa terintegrasi dengan manajemen risiko dan dengan MFK, sehingga ada kerangka kerja. Teman-teman sekalian, kita masuk ke ini. Sebenarnya PMKP ini bisa kita terangkan dengan satu slide ini. Ya, PMKP itu sebenarnya terdiri atas PM, ya, peningkatan mutu, kemudian KP, kemudian manajemen risiko. Jadi ini keselamatan pasiennya, kemudian ini peningkatan mutu dan manajemen risiko. Jadi PMKP itu sebenarnya hanya ada 3 bagian utama. Dari 3 bagian utama ini, yang PMKP 1 itu mengurus tentang pengelolaan kegiatan. Jadi ini administrasinya ada di sini. Pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko itu ada di PMKP 1. Kemudian PMKP 2, 3 sampai dengan 7 itu ada di PM, peningkatan mutu. PMKP 2 dengan 3 itu pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Indikator mutu mana yang kita akan kumpul di PMKP 23 ini adalah indikator nasional mutu yang 13 yang tadi di TKRS, kemudian indikator mutu prioritas rumah sakit yang 10 yang kita sudah tentukan, dan indikator mutu prioritas unit. Ini yang kita dipilih pemilihan ini, kemudian pengumpulan data dan indikator mutu tadi. Jadi ini pemilihan ini masih terkait dengan di TKRS karena ada komite, ada tim kepala-kepala unit juga ikut serta di dalam pemilihan yang dipimpin oleh TKRS tadi. PMKP 4 dan 5, data yang sudah kita kumpul tadi, indikator mutu yang sudah kita kumpul tadi dianalisis. Setelah dianalisis, divalidasi. Ya, bagaimana validasinya sebentar kita akan cerita, seperti apa validasi yang dilakukan di dalam data indikator mutu tadi. PMKP 6 sampai dengan 7 itu berbicara tentang pencapaian dan mempertahankan perbaikan mutu. Setelah kita analisis, kita validasi, kemudian kita ambil kesimpulan, kemudian kita tidak lanjuti, pencapaian itu kita pertahankan. Itu ada dibicarakan di 6 sampai 7. Dari PM, peningkatan mutu, kita ke keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu diatur di dalam PMKP 8 sampai 9, itu tentang sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien, SP2KP rumah sakit. Kemudian yang 10 itu pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien tadi. Yang tadi ditanya oleh Dr. Ramli yang ada di TKRS, budaya keselamatan itu harus diukur, yang ditetapkan oleh TKRS dilakukan oleh PMKP 10.
Dan yang terakhir adalah PMKP 11 tentang manajemen risiko. Ya, manajemen risiko tadi juga ada di PKRS. Ya, jadi ini adalah bagian daripada manajemen risiko yang ada di PKRS, termasuk yang ada di MFK. Ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat proses daripada PMKP yang ada di satu rumah sakit, yang pertama kita masuk ke PMKP 1. PMKP 1 itu adalah pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko, di mana direktur menentukan komite atau tim penyelenggara mutu yang kompeten. Direktur menentukan ini berdasarkan atas PMK 80 tahun 2020. Setelah ini ditentukan, maka direktur itu memerintahkan ada proses pengukuran data dan menetapkan pengukuran data. Data yang diukur itu adalah INM, IMP, dan indikator IMP rumah sakit dan IMP unit. Setelah direktur menetapkan pengukurannya, supaya bisa diukur dengan baik, maka pengukuran itu ada di tingkat unit. Ya. Pengukuran ada di tingkat unit, di mana di unit tersebut ada kepala unit atau PJ. Jadi kepala unit itu adalah PIC-nya, kepala unit yang masing-masing unit itu. Apa yang diukur adalah masing-masing INM, INP rumah sakit, INP unit itu ada di unit tersebut. PIC atau PJ PMKP yang ada di unit ini bisa merangkap dia sebagai validator. Ya. Data pelatihan. Siapa yang dilatih adalah yang di sini. Ini yang dilatih. Ya. Oke. Setelah itu, komite mutu yang dibentuk oleh direktur tadi berdasarkan PMK 80 tahun 2020, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan pemantauan tadi, melakukan pengukuran tadi, kemudian yang berikutnya akhirnya adalah laporan. Laporannya PMKP itu setiap 3 bulan, laporannya manajemen risiko setiap 6 bulan. Ini yang harus dilaporkan. Yang melaporkan adalah komite mutu bersama kepala unitnya, melaporkan ke direktur, direktur melaporkan ke dewas, kemudian dianalisis oleh dewas. Apa yang dilaporkan ini? Laporan PMKP yang setiap 3 bulan adalah laporan capaian indikator mutu semua, yang dari indikator nasional mutu yang 13, indikator mutu prioritas rumah sakit yang 10, dan indikator mutu prioritas unit yang setiap unitnya. Itu dianalisis, divalidasi, dan perbaikan. Kemudian setiap 3 bulan, setiap 6 bulan yang dilaporkan adalah IKP. IKP itu adalah mulai dari Sentinel, KTD, KNC, KTC, dan KPCS. Ini sama dengan dulu. Tetapi yang berbeda itu adalah ini, ada KPCS. Kalau dulu ini hanya kondisi potensial cedera. Kalau sekarang kondisi potensial cedera sementara, signifikan. Kalau kondisi potensial cedera signifikan ini, apa yang dimaksud? Ya, ini kondisi yang bisa mengakibatkan IKP yang signifikan walaupun belum terjadi IKP. Contohnya seperti apa? Contoh seperti di IGD. Di IGD itu ada desisok umpamanya. Desisoknya kalau tidak berfungsi, itu akan bisa mengakibatkan IKP dan disebut sebagai kondisi potensial cedera signifikan. Tetapi kalau lantai licin itu KPS juga, KPC juga, kondisi potensial cedera, tapi tidak signifikan. Kalau oksigen sentral tidak berfungsi, itu KPCS. Ya, jadi rumah sakit bisa menentukan daftar-daftar KPCS yang ada di rumah sakitnya sendiri. Ini yang baru. Kalau dulu ini yang lama ini tidak ada. Kemudian dari semua ini ada pelaporan IKP yang dilaporkan sampai ke KNKP adalah Sentinel dan KTD yang kalau kita sudah RCA, kalau kita sudah matriks screening yang berwarna merah dan berwarna kuning, itu laporannya sampai ke KNKP, sampai ke Kementerian Kesehatan. Tetapi yang KNC, KTC dengan KPCS itu laporannya hanya sampai ke direktur. Oke. Ya, teman-teman sekalian, berikutnya adalah
program daripada PMK rumah sakit, PMKP rumah sakit itu ada diterapkan di semua unit. Ya, apa-apa saja ini kami ulangi kembali, saya ulangi kembali adalah yang program itu adalah pengukuran INM, IMP rumah sakit, IMP unit tadi sudah. Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan. Ya. Kemudian mengurangi varian. Yang ini tadi yang kita diskusikan tentang PPK, tentang clinical pathway. Caranya adalah dengan melakukan audit medis atau audit klinis supaya kita bisa minimalkan variasi. Ya, dokumen ini yang diminta. Kemudian mengukur dampak, efisiensi dan efektivitas ini, mana dampak primernya dan mana dampak sekunder. Dan dampak primer dan dampak sekunder ini akan menjadi laporan daripada direktur rumah sakit pada saat pembukaan pertama kali, di mana adalah pemaparan PMKP termasuk ini dampak yang ada di dalam. Yang memaparkan pertama kali itu pada saat pembukaan luring, itu adalah direktur rumah sakit, yang dipaparkan adalah ini. Program-program ini yang dipaparkan. Oke. Menganalisis insiden keselamatan pasien IKP. Ya, IKP ini yang tadi, ya ini apabila terjadi sentinel atau yang terjadi KTD, yang apalagi yang berkategori merah atau berkategori kuning. Nanti sebentar kita akan bisa lihat seperti apa ini IKP. Kemudian penerapan sasaran keselamatan pasien. Kenapa ini penting yang 6 ini? Kalau dulu di Dirjen 1130 itu dikatakan SKP itu harus 80% harus lulus. Karena kelulusan itu hanya madya, utama, dan paripurna. Ya, tidak ada lagi perdana yang seperti yang dulu. Ya, SKP ini menjadi elemen yang sangat penting sekali. Kalau dia perdana, kalau dia madya itu harus 70, tapi kalau yang utama dengan paripurna itu harus 80 SKP ini. Kalau di bawah daripada 70 itu akan masuk kepada tidak lulus. Ini SKP. SKP itu ada 6, jadi tolong hati-hati teman-teman. Tambah lagi dengan sekarang prognas harus 100% untuk kalau dulu ini hanya SKP 80, yang lain-lain itu ditambah lagi sekarang dengan prognas harus 100%. Kemudian evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen seperti tadi di TKRS. Kontrak yang sudah ditetapkan oleh TKRS dievaluasi oleh PMKP. Mana evaluasi? Ini yang akan dokumen-dokumen ini yang diminta. Kemudian yang diminta berikutnya adalah pelatihan. Pelatihannya untuk siapa? Seluruh staf. Ya. Kemudian mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu tadi kepada seluruh staf. Mana bukti-bukti telah mengkomunikasikan pengukuran mutu kepada seluruh staf, baik indikator baik ya. Jadi yang dikomunikasikan adalah ini INM, INP rumah sakit dan INP unit. Oke. Teman-teman sekalian, hal-hal penting agar PMKP bisa diterapkan secara menyeluruh di unit pelayanan harus mutlak ada dukungan direktur. Ya. Kemudian ada budaya mutu dan keselamatan pasien yang tadi, yang saya katakan di TKRS tadi bahwa budaya mutu itu masing-masing ada peran untuk bisa menekan supaya tidak terjadi IKP yang ada di rumah sakit. Kemudian proaktif itu di dalam variasi pelayanan klinik, menurunkan variasi pelayanan klinik ini dengan evaluasi daripada clinical pathway. Kemudian hasil datanya fokus diprioritaskan, kemudian bisa mempertahankan perbaikan secara berkelanjutan. Oke. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke elemen penilaian. Elemen penilaian kita harus lihat maksud dan tujuan tadi. Kalau kita sudah pahami maksud dan tujuan, kita akan bisa ke sini. Ya. Yang pertama yang diminta itu regulasi. Mana regulasinya tentang peningkatan mutu. Jadi ada regulasi PMKP berupa pedoman dan panduan. Kemudian ada tim, ada komite atau tim. Ya, jadi kalau rumah sakitnya belum mampu membuat komite, maka bisa tim penyelenggara mutu. Tetapi dilengkapi dengan uraian tugasnya. Ini tolong dilihat di panduannya seperti tadi yang dikatakan oleh dokter, itu pada PMKP 80 tahun 2020. Ya, itu sudah lengkap sekali di sini. Kemudian setelah ada komite, kemudian komite yang sudah ditetapkan oleh direktur tadi menyusun program. Programnya apa? Adalah program yang tadi. Programnya adalah yang ini. Programnya yang ini. Ya, oke. Teman-teman sekalian. Jadi mana dokumen penyusunan program? Kemudian mana evaluasi? Mana evaluasi daripada program tadi?
evaluasi ini berarti bukti telah mengevaluasi bagaimana bukti rapat, bukti notulen yang mana di dalam mengevaluasi itu menghadirkan komite-komite, menghadirkan pimpinan rumah sakit, kemudian kepala unit, dilakukan setiap kapan, setiap triwulan itu untuk mengevaluasi daripada PMKP. Oke. Teman-teman sekalian, kita masuk ke PMKP 2. PMKP 2 komite yang sudah dibentuk tadi, jadi komite yang sudah dibentuk di PMKP 1 itu melakukan proses pemilihan indikator. Ya, pemilihan indikator tadi sama-sama bersamaan. Jadi ini keterlibatan daripada komite, ini menandakan keterlibatan dari komite di TKRS 1, di TKRS 5 untuk bersama-sama memilih indikator. Indikator apa? Tetapi di sini di teman-teman yang ada di PMKP ditambah dengan pengukuran. Sudah dipilih bersama-sama tadi di TKRS, diukur oleh PMKP. Oke, jadi yang harus diukur itu adalah yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di TKRS tadi. Mana kecuali indikator nasional mutu, di mana indikator nasional mutu itu sudah diberikan oleh Kemenkes. Oke. Yang berikutnya adalah mengintegrasikan pengukuran budaya keselamatan dan IKP. Pada saat kita melakukan di TKRS tadi, sudah ditentukan untuk melakukan budaya keselamatan, kita melakukan survei budaya keselamatan. Di survei budaya keselamatan itu, jika terjadi juga IKP yang ada di rumah sakit, IKP itu adalah sentinel dengan utamanya sentinel dengan KTD yang berkategori merah dan kuning, itu wajib kita integrasikan data-datanya. Apakah memang ada korelasi antara ketidakpatuhan di dalam budaya keselamatan dan IKP yang terjadi. Elemen penilaiannya adalah bagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan tadi. Yang dia hanya 3. Yang pertama adalah bagaimana komite mutu yang dibentuk oleh direktur rumah sakit tadi terlibat. Terlibatnya dalam apa? Pemilihan indikator mutu yang tadi di TKRS. Ya, jadi ada bukti bahwa bukti dokumen yang ada di TKRS, di situ ada bukti komite turut terlibat di dalam penentuan indikator mutu prioritas rumah sakit. Ya, kecuali indikator mutu maupun di unit pelayanan. Jadi ada 2 keterlibatan. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang penting, pengukuran. Pengukuran ini harus dikoordinasikan dan terintegrasi. Ya, jadi integrasi daripada pengukuran. Pengukurannya ini ada di mana? Di tingkat unit. Ya, ini yang harus disupervisi oleh komite atau tim penyelenggara mutu tadi. Jadi mana dokumen pengukuran INM, INP, unit dan INP rumah sakit, kemudian mana dokumen supervisi terhadap pengukuran tersebut. Ya. Yang C adalah integrasi. Integrasi apa antara ini? Pengukuran budaya keselamatan dan IKP. Ini bisa ada, integrasi ini apabila ada, telah melakukan survei budaya keselamatan pasien. Dan ada laporan IKP. Ya. Jadi ada integrasi antara pengukuran budaya keselamatan dan IKP yang sudah terjadi di rumah sakit tersebut. Ya, oke. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke PMKP 3. PMKP 3 tadi di TKRS kita sudah menentukan indikator, kemudian di TKRS 2 kita sudah mengukur. Setelah diukur, dikumpul. Datanya dikumpul. Siapa yang mengumpul data ini adalah staf pengumpul. Staf pengumpulnya ada di mana? Di unit masing-masing. Karena di unit masing-masing tadi di slide pertama, bahwa di unit itu ada PIC-nya, kepala unitnya, ada staf pengumpul data, dan ada staf validator data. Ini staf pengumpul yang mengumpul. Supaya mereka bisa paham terhadap bagaimana cara mengumpul data, mereka harus dilatih. Ya, dari sini saja kita sudah bisa dapat bahwa dokumen-dokumen apa yang akan diminta. Ya. Maksud dan tujuannya kita bisa lihat. Ini ada A, B, C. A, B, C ini adalah, A itu adalah indikator nasional mutu. Ini wajib dilakukan pengukuran informasi mutu secara nasional. Pengukurannya adalah melalui aplikasi SIMAR. Ini melalui aplikasi SIMAR, jadi mutu Fasiankes/SIMAR itu kemudian akan diminta launchingnya itu adalah kode registrasi rumah sakit dan passwordnya itu
1, 2, 3, 4 kalau belum dirubah. Itu passwordnya yang generik. Oke. Jadi ini yang perlu diukur, yang perlu dikumpul. Jadi setelah diukur, dikumpul. Yang ini yang diukur dan dikumpul. Kemudian yang ini, indikator mutu prioritas rumah sakit yang tadi yang kita sudah lihat, 6 yang kita ini ditentukan dulu oleh PKRS, baru kita bisa ukur di sini. Diukur oleh PMKP, mana indikator sasaran keselamatan pasien minimal dari 6 itu, 1 indikator setiap sasaran berarti 6, ini prioritas, kemudian sesuai rencana strategi, kemudian sistem, kemudian manajemen risiko, dan penelitian. Kalau kita jumlah semuanya, kalau ada 10 indikator mutu prioritas rumah sakit. Kemudian indikator mutu prioritas unit, yang khusus dipilih oleh kepala unit yang terdiri dari minimal, jadi minimal 1 indikator. Untuk jadi ada yang dikumpul dan diukur itu adalah yang ini. Oke. Jadi kalau di elemen penilaian meminta A sampai dengan C, ini yang diminta. Oke. Setelah kita menentukan, tadi ini tidak dibahas di PKRS ya. Setelah kita menentukan indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu prioritas unit, kita buat profil indikator. Khusus untuk ini INM sudah ada profil indikator INM, itu given dari Kementerian Kesehatan. Untuk bisa melihat, untuk bisa membuat profil indikator yang ada di IMP rumah sakit dan IMP unit, jadi contohnya adalah seperti ini profil indikator. Saya ambil dari indikator nasional mutu. Contohnya ada seperti ini, ada judul, ada dasar pemikiran sampai ke dalam J. Ya. Ini contohnya saja. Elemen penilaiannya daripada indikator dari ini adalah PMKP 3 hanya ada 2, yakni mana pengumpulan data dari A sampai C. A sampai C tadi adalah ini. A sampai C tadi adalah ini. Dia minta mana pengumpulan data indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas rumah sakit, dan indikator mutu prioritas unit. Siapa yang mengumpul tadi adalah dari unit masing-masing yang bersesuaian. Jadi ini yang diminta di sini cuma ada 2. Yang diminta yang kedua adalah mana indikator prioritas itu telah dibuat profil indikator. Jadi semua indikator prioritas yang tadi yang kita sudah tentukan kecuali indikator nasional mutu dibuatkan profil indikator. Profil indikatornya adalah poin A sampai dengan P. Poin A sampai dengan P adalah ini, yang ini. Jadi semua profil indikator itu yang kita sudah ini profil indikator yang di sini kita buatkan indikator yang ada di sini kita buatkan profil indikator dan itu yang diminta di elemen penilaian. Oke. Yang berikutnya ini adalah salah satu yang ada di indikator nasional mutu. Ini kepatuhan kebersihan tangan, ada ya teman-teman sekalian, PMKP 4. PMKP 4 adalah validasi. Ya, validasi, analisis dan validasi. Jadi setelah ditetapkan tadi, kemudian diukur, setelah diukur dikumpul, setelah dikumpul dianalisis dan divalidasi. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian, kita harus analisis dulu ini data. Kita analisis datanya dianalisis sesuai dengan metode-metode yang ada. Silakan untuk menganalisisnya, analisis datanya, ada diagregasi datanya, kemudian dijadikan informasi, dan ini yang menjadi pengambilan keputusan di dalam rumah sakit sesuai dengan pola, tren, dan capaian kinerja. Data-data yang diambil itu adalah data indikator mutu, data IKP, data manajemen risiko, data PPI. Ya, data IKP itu include dengan data yang ada di INM. Jadi di INM itu setelah kita masuk ke mutu Fasiankes SIMAR, kalau kita mau masuk ke IKP jangan masuk melalui SIMAR, tetapi kita masuk melalui mutu Fasiankes. Dia di dashboard di sebelah kiri ada IKP. IKP kita klik IKP-nya, kemudian akan muncul dia minta password, passwordnya itu ABCD huruf kecil akan masuk ke dalam IKP.
Bagaimana kalau tidak ada laporan? Karena yang dilaporkan sampai ke KNKP itu, yang di aplikasi IKP itu adalah Sentinel dengan KTD yang merah dengan kuning. Kalau tidak ada itu, ada menu di bawahnya IKP nihil. Itu yang harus dilaporkan setiap bulan. Nanti para surveyor akan melihat mana laporan IKP nihilnya kalau tidak ada. Tapi rasa-rasanya rumah sakit yang tipe C ke atas itu hampir ya bisalah bahwa hampir dimungkinkan ada IKP. Ya. Yang berikutnya kita masuk ke elemen penilaian. Elemen penilaian akan tidak lari dari sini. Kita cari kata-kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ada agregasi dan analisis data. Jadi data yang tadi ditetapkan, kemudian dikumpul, kemudian dianalisis. Analisisnya itu kita agregasi dulu. Kemudian ada hasil analisisnya, kita analisis, kemudian ada rekomendasi perbaikan dari analisis yang ada. Kalau kita pakai INM, itu di aplikasinya, analisisnya itu langsung secara otomatis bisa ketahuan. Bagaimana analisisnya, trennya bisa ketahuan, dan bisa kita ambil rekomendasi. Kemudian yang diminta adalah mana bukti analisis yang kita sudah lakukan. Kemudian dilaporkan, jadi bukti analisis yang dilaporkan, yang dibuat oleh komite mutu dan dari kepala unit, itu dilaporkan kepada direktur, dan direktur melaporkan kepada Dewas, dan Dewas membuat analisis dan penilaian. Ya, itu untuk PMKP setiap 3 bulan dan manajemen risiko setiap 6 bulan. Kemudian ini untuk analisis INM. Jadi indikator nasional mutu bagi teman-teman yang masih baru, ya mungkin yang mudah-mudahan dari Al Fauzan ini sudah melihat, dengan yang dari IBI Surabaya, ini yang belum pernah akreditasi, saya yakin INM ini sudah ada, karena ini INM sudah hampir 2 tahun disosialisasikan, bagaimana yang 13 indikator mutu itu sudah harus ada analisisnya. Analisisnya langsung saja. Kalau kita sudah isi datanya, analisisnya secara otomatis akan muncul. Begitu juga report IKP. IKP kalau ada insiden, ada sentinel, atau ada IKP tadi, ada KTD tadi, itu masuk di e-report, di IKP yang tadi saya sudah sebutkan cara masuknya. Kemudian ada pembelajaran atau ada perbandingan. Perbandingan itu bisa jadi perbandingan dari waktu ke waktu, dengan rumah sakit yang setara, atau dengan ada best practice, atau sumber ilmiah yang profesional. Ya, itu ada bukti-bukti kita pembelajaran antara rumah sakit kita. Ya, di dalam itu dari waktu ke waktu, rumah sakit kita bandingkan dengan rumah sakit yang setara dengan kita, atau dengan best practice yang ada, atau dengan data-data ilmiah yang ada. Yang paling penting juga adalah keamanan dan kerahasiaan daripada data. Bagaimana cara keamanan dan kerahasiaan daripada data? Utamanya data yang berkontribusi ke data eksternal. Seperti contoh ada laporan ke Dewas itu data eksternal, ke Kemenkes itu data eksternal, internal itu adalah data yang ada di rumah sakit, itu juga akan dibahas di Mr. MIK atau di MRMIK. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah menganalisis efisiensi. Bagaimana efisiensi kita pada saat sebelum kita lakukan perbaikan atau setelah perbaikan. Contoh yang paling sederhana, setelah kita perbaiki clinical pathway, variasi kita lebih tambah menyempit, terjadi efisiensi. Efisiensi yang paling utama adalah bisa kita hitung di dampak primer dan dampak sekunder. Efisiensi yang paling utama adalah di dampak sekunder, dan dampak sekunder yang paling utama adalah di efisiensi daripada biaya dan sumber daya yang lain. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu contoh untuk masuk ke INM. Masuk ke INM itu adalah masuk di mutu pasien Simar. Kemudian kalau ke IKP, itu di dashboard itu, dashboardnya INM, yang kalau kita masuk melalui mutu pasien case, jangan masuk melalui SIMAR, itu di samping kirinya itu ada IKP. IKP klik, itu akan minta password, passwordnya itu ABCD kalau belum dirubah. Oke. Teman-teman sekalian, PMKP 4 itu, jadi ini masih PM ya, PMKP 4 itu dibagi lagi 41. Staf pengumpul data itu harus berpengalaman, ya. Kalau dia harus berpengalaman menganalisis berarti harus dilatih. Ya, jadi mana bukti? Ya, mana bukti data staf itu yang memahami dan keterampilannya ada. Kemudian ada PIC-nya,
dan ada hasil analisis data yang dilakukan, kemudian ada pengambilan keputusan dengan data tersebut. Ya, contoh di INM. INM biasanya yang paling saya kalau keliling-keliling rumah sakit itu yang sering tidak terpenuhi itu adalah PCT dokter. PCT dokter itu dari INM itu jam 06 sampai jam 14. Itu sering itu tidak memenuhi target. Kalau itu tidak memenuhi target berarti ada masalah. Masalah itu kita lakukan PDCA, kemudian PDCA itu kita ambil keputusan. Oke. Data-datanya bisa kita tampilkan dalam bentuk statistik, bisa yang run chart, diagram, kontrol, silakan. Kalau di INM ini sudah ada pilihan-pilihannya. Teman-teman sekalian, sekarang 41 itu dari elemen penilaiannya. Elemen penilaiannya adalah datanya dikumpulkan dan dianalisis. Mana bukti pengumpulan data, mana bukti analisis data, mana bukti analisis data yang sudah menjadi informasi, dan mana informasi ini yang sudah menjadi keputusan, dan mana perbaikan-perbaikan itu. Jadi ada diminta di sini. Ini kunci-kuncinya ini. Jadi kita cari kata-kata kunci, dan itu yang memandu kita kira-kira dokumen apa yang akan kita butuhkan. Ya. Yang berikutnya ada staf yang kompeten. Staf yang kompeten berarti ada bukti-bukti pelatihan, ada bukti-bukti sertifikatnya, kemudian ada bukti pengukuran oleh orang yang sudah bersertifikat tersebut, kemudian ditampilkan dalam bentuk statistik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis data yang dilakukan oleh orang tersebut, kemudian di dalam analisis data itu dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu. Oke. Teman-teman sekalian, yang berikutnya PMKP 5. PMKP 5 tadi setelah diukur, dikumpul, dianalisis, divalidasi. Ini inti daripada validasi ini sebenarnya ada satu yang paling utama adalah jika data tersebut akan keluar dari lingkungan rumah sakit atau dipublikasi keluar, itu wajib divalidasi. Ya, jadi itu inti yang utama. Tetapi ada beberapa. Yang pertama ada pengukuran indikator mutu yang baru. Kalau teman-teman sekalian saat ini belum membuat indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu prioritas unit, berarti itu indikator mutu yang baru, maka perlu dilakukan validasi. Dipublikasi ke masyarakat tadi, ada perubahan pengukuran yang selama ini dilakukan. Ada perubahan staf pengumpul data dulunya si A, kemudian sekarang berubah kepada si B, itu perlu juga dilakukan validasi. Ada perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba kok naik, kok tiba-tiba kok turun, atau tiba-tiba grafiknya kok tajam, itu juga perlu divalidasi, karena tidak ditahu penyebabnya kenapa kok sampai begitu. Ada perubahan sumber data yang dulu kita pakai manual, sekarang sudah pakai elektronik, dulu belum pakai SIM RS, sekarang sudah pakai SIM RS, itu perlu juga divalidasi. Ada perubahan subjek data, oke, ya. Intinya adalah data kita harus valid. Ya. Elemen penilaiannya hanya ada dua, di validasi ini hanya ada dua. Mana bukti telah melakukan validasi terhadap A sampai dengan F ini. Jadi tidak semuanya, tapi ada salah satu atau dua atau tiga yang terjadi di rumah sakit itu harus validasi. Jadi mana bukti validasinya, dokumen validasinya, kemudian mana pimpinan rumah sakit itu bertanggung jawab. Kalau sudah berbicara pimpinan berarti eselon 3 atau wakil direktur atau apa saja sebutannya tadi itu bertanggung jawab. Ada bukti pertanggungjawabnya dalam dokumen-dokumen, surat menyurat atau dokumen yang apalagi yang sesuai dengan rumah sakit bahwa pimpinan bertanggung jawab terhadap validasi ini. Oke. Sekarang kita masuk ke PMKP 6. PMKP 6 itu mutu tadi setelah kita validasi, setelah kita analisis, kemudian menjadi informasi ini kita lakukan perbaikan. Jika perbaikan mutu ini yang sudah kita capai, kita pertahankan. Bagaimana cara untuk perbaikan mutu ini yang bisa dicapai dengan baik dan mempertahankannya? Itu dengan salah satu metode Plan, Do, Check, Action atau PDCA atau Plan, Do, Study, Action atau PDSA. Jadi intinya adalah data yang kita sudah analisis tadi, yang kita identifikasi ada potensi untuk kita perbaiki. Jadi kalau ada potensi untuk kita perbaiki, kita uji coba dulu ini. Uji cobanya dengan metode Plan, Do, Check, Action atau Plan, Do, Study, Action.
Jika setelah kita PDC atau PDSA ternyata itu menghasilkan yang baik, maka kita lakukan perubahan regulasi. Perubahan regulasi contohnya dengan perubahan SPO. Kalau dulu sebelum perbaikan setelah kita PDSA ternyata ini ada perbaikannya seperti ini. Perbaikannya itu di SPO sebelumnya adalah seperti ini. Sekarang SPO yang baru setelah PDSA atau PDCA kita buat SPO yang baru atau kebijakan atau regulasi yang baru atau panduan atau pedoman yang baru, minimal SPO yang baru. Perbaikan-perbaikan yang kita sudah capai tadi wajib kita pertahankan, ya, untuk kita pertahankan. Kalau sudah selesai, kalau sudah bisa dipertahankan, maka kita beralih lagi kepada kemungkinan potensi perbaikan yang lain. Elemen penilaiannya mengacu kepada maksud dan tujuan tadi yang di sini. Mana rencana perbaikan tadi? Mana rencana uji coba? Keputusan perbaikan, ada potensi mana yang bisa kita uji coba dengan metode apa? Metode PDSA dan PDCA. Kemudian ada kesinambungan data. Jadi datanya kalau kalau sudah pernah akreditasi minimal data setahun, ada kesinambungan data yang perbaikan. Kemudian ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi tadi yang ini setelah bagus dengan PDCA dan PDCA, kita lakukan perubahan regulasi, yakni pedoman, panduan atau SPO, mana bukti perubahan regulasi dari sebelum dan sesudah. Kemudian semua keberhasilan yang sudah kita lakukan tadi dokumentasikan. Ditanya mana itu kita upload di dalam Silarsi nanti, mana dokumen-dokumen tadi. Teman-teman sekalian, PMKP 7. PMKP 7 itu adalah tentang pelayanan klinis prioritas. Pelayanan klinis prioritas ini yang utama di sini adalah PPK dan clinical pathway. Ya. Clinical pathway tadi yang tadi kita bicarakan di TKRS, di mana dikatakan 5 itu ini. Di PMKP 7, sedikitnya 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran selama 1 tahun. Paling sedikit, ini paling sedikit. Ya, oke. Evaluasinya, apa tujuan daripada evaluasi daripada clinical pathway? Evaluasi daripada clinical pathway adalah mengurangi variasi. Ya. Pada saat kita mengurangi variasi, maka dampak sekundernya akan terlihat. Ya. Jangan sampai kita analisis ini clinical pathway, tetapi dampak sekundernya tidak nampak. Ya. Ini ada hubungan yang linear untuk itu. Ya. Kemudian bagaimana untuk menganalisis clinical pathway itu dengan cara audit medis atau audit klinis dengan cara mengadakan audit terhadap rekam medis. Itu bisa prospektif, bisa retrospektif. Kalau audit medis prospektif, umpama yang kita ini adalah DM. DM pada saat ini kita audit clinical pathway-nya, seluruh diagnosa DM 3 bulan ke depan itu kita akan kumpul, kita analisis. Kalau yang retrospektif setelah kita tentukan bahwa yang kita akan analisis adalah clinical pathway-nya ada DM, seluruh yang 3 bulan ke belakang umpamanya ini ya, kita akan analisis. Itu yang disebut dengan audit. Yang audit terserah mau audit medis atau audit klinis. Kalau audit klinis seluruh PPA, kalau audit medis hanya dokternya saja. Oke. Teman-teman sekalian, bagaimana elemen penilaiannya? Elemen penilaiannya dari tadi yang tidak keluar dari maksud dan tujuan tadi. Mana evaluasi daripada clinical pathway yang 5 tadi? Jadi diminta mana evaluasinya. Ya. Hasil evaluasi ini jadi diminta dulu evaluasinya, hasil evaluasinya dilihat apakah ada kepatuhan dan terjadi pengurangan variasi. Ya. Dan yang berikutnya, bagaimana mengaudit ini dengan cara audit medis atau audit klinis. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi mana dokumen audit klinis atau audit medis. Karena di sini, jadi salah satu saja, karena di sini, dan atau dua-duanya, bisa audit medis dan audit klinis sekaligus, atau salah satu. Kami hanya melakukan audit klinis atau kami hanya melakukan audit medis. Oke. Teman-teman sekalian, sekarang PMKP 8. Sistem pelaporan. Ya. Sistem pelaporan tadi ini sesuai dengan IKP. Ini kita sudah masuk ke IKP. Ya. IKP ini namanya adalah Sentinel, KTD, KTC, dan KNC. Dan ini KPCS yang tadi saya sudah terangkan di depan. Kita sudah lihat.
khusus untuk yang dilaporkan ke KNKP dan perlu dilakukan investigasi adalah IKP yang grading matris resikonya atau severity assessment-nya bergrading merah atau bergrading kuning. Kemudian yang dengan yang dengan sentinel. Ya. Sekarang kita harus pahami bahwa sentinel sekarang sudah berubah dengan sentinel yang dulu. Nanti sebentar kita akan supaya tidak lompat. Nanti sebentar ada slide untuk sentinel. Ya. Kita akan masuk ke IKP. IKP tadi adalah begitu laporannya, begitu IKP masuk, begitu kita kalau sudah pernah mengklik atau sudah pernah membuka membuka aplikasi IKP, itu ada 2 sheet. Sheet yang pertama tentang data-data kejadian. Begitu kalau kita masukkan sesuai dengan yang sebenarnya, itu akan keluar gradingnya, akan keluar merah atau kuning. Ya. Karena yang bisa masuk ke KNKP itu adalah hanya yang grading merah dengan grading kuning. Kalau sudah dia merah dan kuning, sheet berikutnya akan masuk ke dalam investigasi. Ini yang diminta di sini, ada investigasi. Investigasi ini secara otomatis akan terkirim ke KNKP. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sini, kita harus pahami dulu apa itu KTD, apa itu KTC, apa itu KNC, apa itu KPCS, apa itu Sentinel. Nah, saya yakin bahwa teman-teman sudah paham dengan hal itu. Sekarang kejadian Sentinel. Sentinel kalau dulu itu hanya ada 2, yakni kejadian yang mengakibatkan kematian dan kejadian yang mengakibatkan cedera permanen. Sekarang ditambah dengan 1 lagi, yakni di samping kejadian yang mengakibatkan kematian, kejadian yang mengakibatkan cedera permanen, dan kejadian yang berat walaupun dia reversible dan tidak mengakibatkan kematian, tidak mengakibatkan cedera permanen, tetapi mengakibatkan peningkatan pelayanan. Contohnya seperti apa? Contoh ada KTD yang terjadi di IGD. KTD yang terjadi di IGD ternyata mengakibatkan pasien tersebut harus dirawat di OK sentral umpamanya. Terjadi peningkatan pelayanan itu akan masuk ke Sentinel. Contoh yang berikutnya lagi, ada seseorang yang dirawat di ruang rawat inap, kemudian terjadi KTD. KTD itu ada penyebabnya ada 2, karena proses asuhan dan karena sarana dan prasarana. Oleh proses asuhan maupun sarana dan prasarana, jika terjadi peningkatan pelayanan yang tadinya dirawat di ruang bangsal, kemudian sekarang karena KTD-nya dia dirawat di ICU atau dirawat di ICU, itu disebut dengan Sentinel. Oke, jadi Sentinel berubah ditambah dengan 1. Kemudian kalau dulu Sentinel kalau tidak salah cuma hanya 8 atau 9, sekarang sudah ada 15 jenis Sentinel. Ya, 15 jenis Sentinel dibaca saja. Ini bahkan ini yang ke G ini pemerkosaan ya. Ya. Ini sampai dengan O. Ya. Ini adalah dokumen daripada IKP. Nanti teman-teman sekalian, IKP ini harus kita paham benar pada saat kita investigasi, harus paham terhadap bagaimana ICD-10. Karena ICD-10 itu ada tipe-tipe daripada harm. Jadi teman-teman sekalian nanti tolong nanti dipelajari bagaimana cara mengisi tentang IKP kalau terjadi sudah masuk ke investigasi. Teman-teman sekalian, elemen penilaiannya adalah sama, masuk dengan maksud dan tujuan tadi. Ada sistem pelaporan, ada jenis IKP. Semua jenis IKP dilaporkan. Yang masuk ke KNKP itu hanya ada 2, dan yakni Sentinel dan KTD grading merah dan kuning. Yang selebihnya itu, yang KTD yang grading hijau dengan grading biru, itu masuk ke direktur. Ya. Kalau yang Sentinel, itu wajib kita RCA, atau yang KTD merah dan kuning, wajib kita lakukan RCA. Waktunya adalah selama 45 hari. 45 hari ini bisa sudah harus ada hasilnya untuk hasil investigasi. Kemudian ada tindakan korektif. Ada tindakan korektif dari KTD yang terjadi, ada tindakan korektif dari siapa? Dari pimpinan. Jadi pimpinan itu berarti eselon-eselon di bawah daripada direktur.
ya, dan dipantau efektivitasnya daripada tindakan korektif tersebut, tujuannya supaya tidak terulang kembali. Ya, teman-teman sekalian, masih ada ya. Kita masuk ke proses menganalisis, jadi analisis KTD, KNC, KTC, dan KPCS. Kalau investigasi sederhana, jadi kalau KTD-nya, jadi yang KTD yang ini ya, KTD-nya kalau gradingnya biru dan hijau, grading daripada KTD itu ada 4, biru, hijau, merah, dengan kuning. Kalau yang biru dengan hijau itu laporannya hanya sampai ke direktur, itu kalau yang biru itu harus tidak bisa melebihi 7 hari, prosesnya sudah harus ada, kemudian hijaunya itu hanya ada 14 hari. Jadi ada perbaikan tindakan korektif dan memantau efektivitasnya tentang yang ini. Teman-teman sekalian, sekarang PMKP 9. PMK 9, insiden keselamatan pasien. Ya. Di insiden keselamatan pasien, kalau yang tadi di Sentinel, dengan KTD hijau dengan merah, itu wajib di RCA. Tetapi ada yang walaupun setelah kita matriks grading, kategorinya hijau dengan biru, walaupun itu hijau dengan biru, tetapi kalau termasuk di dalam A sampai dengan H, wajib di RCA. Jadi ini daftar yang wajib di RCA tanpa memandang hasil daripada grading. Contohnya semua reaksi transfusi apa, nanti tolong dibaca saja. Oke. Elemen penilaiannya adalah apa? Proses pengumpulan data. Pengumpulan data dari ini, dari A sampai dengan H. Ya. Kemudian analisis yang mendalam dari semua tingkat kejadian ini. Kita analisis yang mendalam, bagaimana pola, ya. Kemudian data luaran itu dilaporkan kepada direktur. Data-data ini dilaporkan ke direktur, dan direktur melaporkannya ke Dewas dalam bentuk laporan IKP setiap 6 bulan. Teman-teman sekalian, PMKP 10, pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien. Tadi di TKRS kita sudah bahas, tetapi yang melakukan itu adalah PMKP. Ya. Bagaimana survei budaya keselamatan pasien setiap tahun sekali minimal. Ya. Survei budaya keselamatan pasien itu melaporkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kemudian ada evaluasi rutin terhadap hasil survei tersebut. Nanti rumah sakit melakukan pengukuran survei setiap tahun. Jadi mudah-mudahan ini contohnya yang diminta tadi Dr. Ramli. Ya. Ini ada panduannya. Ini ada panduan budaya keselamatan pasien. Ya. Di panduan ini ada caranya, Dok. Ini caranya di panduan ini, ada caranya untuk apa-apa yang dilihat. Ya. Bagian A, unit kerja Anda, kemudian ini ada surveinya. Ada yang diminta Dr. Ramli tadi ini. Ini ada surveinya, kemudian ini ada komentar. Ini yang dianalisis. Yang ini yang dianalisis. Analisis ini yang disurvei setiap tahun. Hasilnya itu dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program. Yang tadi di depan, bagaimana mengintegrasikan antara hasil ini dengan IKP. Ya, hasil dari budaya ini apakah selaras dengan IKP yang terjadi di unit tersebut. Karena ada evaluasi ini per unit. Biasanya setiap rumah sakit per unit. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke 11. Program manajemen risiko. Ya, tadi juga di TKRS ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini pada intinya adalah bagaimana PMKP ini ada risk register. Ya, risk register ini sebagai salah satu bahan daripada TKRS untuk membuat manajemen risiko terintegrasi untuk rumah sakit. Manajemen risiko terintegrasi rumah sakit adalah hasil daripada manajemen risiko yang ada di PMKP, di MFK, dan di tempat-tempat yang lain, di bab-bab yang lain. Minimal ada FMEA. Jadi ada FMEA, 1 tahun minimal 1 FMEA. Kemudian ada HVA. HVA itu bagaimana untuk bencana, ya di rumah sakit itu ada probability, ada apa itu, ada tingkat-tingkatnya. Kita harus bikin HPA, apakah di rumah sakit, di sekeliling rumah sakit kita ada potensi untuk bencana apa, banjir, kebakaran, mungkin gempa bumi atau tanah longsor atau lain-lain, terserah rumah sakit masing-masing berdasarkan HPA. Berarti harus ada HPA. Ada IKRA.
IKRA ini ada dua, yakni IKRA tentang program dan IKRA tentang bangunan. IKRA tentang bangunan itu dalam bentuk PCRA. Ya. Kemudian ada metode investigasi dan ada program manajemen risiko. Ini yang harus ada di rumah sakit yang ada diminta di PMKP 11. Ya. Teman-teman sekalian, elemen penilaiannya apa? Ada komite mutu memandu penerapan program manajemen risiko. Bagaimana komite mutu ini memandu? Yaitu membuat daftar risiko. Ya, ini sudah ada aplikasinya sebenarnya. Dulu Ibu Aryati sempat memberikan. Ini ada bagaimana membuat daftar risiko, kemudian profil risiko. Sebelum ada profil risiko, dari risk register kita tentukan prioritas risiko, kemudian bisa ke profil risiko. Kemudian pemantauan terhadap rencana penanganan. Itu rencana penanganannya dipantau setiap 6 bulan, dilaporkan kepada Dewas. Ada program manajemen risiko, dan ini yang terakhir ada FMEA, minimal 1 FMEA setiap tahun. Demikian teman-teman sekalian, saya berpantun. Di rumah sakit kami berbakti. Mana cakapnya? Cakep dong. Mantap, makasih. Di rumah sakit kami berbakti, menjaga mutu dan keselamatan pasien. Cakep. Kami pembimbingan bersama LARSI, menuju akreditasi yang efektif dan efisien. Amin. Cakep. Ya, saya stop share dulu ya. Kita diskusi. Diskusi kita 30 menit ke depan. Sampai Dari mana? diskusi kita sampai Saya. ya, silakan. Saya dulu. Ya, silakan dokter. Saya dulu ya, Dok. Jadi terima kasih luar biasa nih Dokter Trianto. Jadi ada pertanyaannya mungkin nyambung dengan yang pertanyaan waktu kita membahas PKS. Ya, memang nyambung harus. Pertanyaan saya adalah berapa tahun kami harus mempersiapkan datanya? Apakah 2023 aja, apa termasuk 2022? Kemudian dijawab oleh Dokter Trianto bahwa dari kalau sudah pernah akreditasi harus dari 2022 setahun. Nah, cuman masalahnya gini, Dok, waktu itu kami dinilai itu 2019 masih memakai sistem 2012, Dok. 2012 belum sampai masuk ke dalam SNARS. Belum masuk ke dalam SNARS. Ini bukunya juga masih saya pegang nih. Jadi karena waktu itu saya ingat ya, saya presentasi waktu itu ada area klinis, ada manajemen. Area klinis memilih 5 dari 11 indikator klinis. Area manajemen malah berapa ya? Cuman 2 apa 3 ya, Dokter Arifin, lupa saya. 2. Nah, kemudian kalau kita disuruh bikin setahun, itu indikator yang mana? Karena kami nggak ngerti tentang SNARS. Jadi apa kita dianggapnya kalau memang beda seperti itu, seperti baru lagi? Karena kita nggak pernah ikut SNARS, begitu ya. Karena data kami yang sesuai dengan SNARS itu kami nggak punya. Yang punya adalah pada saat memakai sistem standar akreditasi 2012 ini. Jadi ada area klinis, ada area manajemen. Nah, itu barangkali pertanyaannya. Jadi apakah kita kemudian nanti, tentu yang tahun 2000 untuk akreditasi sekarang ini, yang sudah 2023 kita sudah mulai nyoba, Dok, gitu. Karena tapi kan baru 2 bulan, Januari, Februari, karena kita rencananya Maret itu pertengahan, rencananya sebelum puasa lah begitu, Dok. Akan dinilai. Jadi apakah benar datanya itu disiapkan tapi pakai standar yang mana gitu, 2012 atau SNARS? Terima kasih, Dok. Oke, ya. Yang pertanyaan terakhir dulu yang saya jawab, Dok, ya. Kita pakai data yang mana? Kita pakai data Starcase KMK 1128 tahun 2022. Kita pakai sistem itu karena
elemen penilaiannya adalah elemen penilaian yang ada di Starkes 1128 tahun 2022. Itu yang ini. Kemudian kira-kira bagaimana dengan Starkes kita, kemudian bagaimana hampir semua data-data yang ada di sini itu sudah ada, sudah tersiap, kecuali saya masih agak ini dengan indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu prioritas unit. Ini adalah amanat. Rumah sakit itu harus membuat itu. Jadi kita ukur dulu ya, apakah kita sudah ya. Pertanyaan saya, Dok, apakah kita sudah membuat indikator mutu prioritas sesuai dengan Starkes ini atau masih yang dulu yang 4 area? Jadi Kami begini, waktu awal boleh, Dok? ya silakan ditambahin nama ketua panitia mutunya. Ketua panitia mutu ya. Kami kan dulu masih acuannya yang indikator area klinis, indikator area manajerial, Manajemen, indikator PPI. sasaran keselamatan pasien, sama international library measurement, Dok. Nah, itu ya. Nah, untuk SKP, untuk indikator prioritas rumah sakit yang persepsi kami adalah ambil satu unit yang jadi esensial, jadi bermasalah, dan kita lekatkan semua indikator merakut pada situ. Nah, sedangkan pada saat saya belajar untuk yang sekarang kan ternyata dirubah bentuknya bahwa apa yang mau di dalam strategi rumah sakit untuk peningkatan mutu itu yang diambil dan tidak harus melekat kepada indikator prioritas rumah sakit sisanya. Nah, jadi pola itu yang mungkin agak perlu di mindset ulang sih, Dok. Walaupun kami mencoba untuk adaptasi, tetapi seperti disampaikan oleh Pak Direktur, dokumen yang tersedia pada saat kemarin itu masih dengan regulasi yang sebelumnya gitu, Dok. Ya, Dok. Memang begitu, Dok. Masih ada yang relevan. Hanya polanya kita adalah pola yang sekarang, Dok. Pola Starkes yang 1128. Maksudnya begini, Dokter Trianto, kan kalau untuk yang baru, kayak teman-teman tadi dari rumah sakit mana, Surabaya tadi kan baru. Ya. Maka kewajibannya adalah yang 3 bulan, kan gitu. Yang dari Januari ini. Nah, kemudian kalau yang untuk yang sudah pernah ikut akreditasi setahun. Apakah kita nggak disamakan aja dengan yang baru? Karena walaupun setahun masih pakai sistem yang lama gitu, Dok. Atau kita pakai indikatornya yang lama, karena yang baru kan tidak ada kewajiban setahun gitu untuk yang baru. Nah, kalau ditanya ke saya, maunya saya seperti itu, Dok, tetapi maunya Kepdirjen tidak seperti itu. Nah, gitu, karena kita nggak ada datanya tahun yang lalu itu 2022 itu masih pakai yang lama gitu, pakai yang dari yang lama gitu. Ya, gini, Dok, saya pernah membimbing salah satu rumah sakit. Jadi mereka juga pada intinya ada, sebenarnya ini yang diminta ini adalah tinggal kita menentukan indikator mutu prioritas, tetapi pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang sudah kita lakukan setiap tahun. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ada, tinggal ketua tim mutunya itu mengintegrasikan. Jadi pekerjaan pertama dari TKRS adalah menentukan indikator-indikator mutu prioritas rumah sakit dan unit. Data-datanya itu sebenarnya sudah ada, Dok. Kita bisa ambil itu yang dari area-area itu adalah itu sebenarnya data-data yang setiap tahun ada. Jadi kenapa di Kepdirjen yang terbaru ini mensyaratkan 1 tahun? Karena dengan asumsi seperti itu waktu kami diskusi, dengan datanya itu sebenarnya apalagi kalau data asuhan. Kalau data asuhan itu mau tidak mau harus sudah ada sebelumnya. Tidak harus menunggu Kepdirjen atau menunggu PMK atau Starkes yang terbaru. Data manajemen tinggal menentukan yang dulu dari 4 area, sekarang dirubah menjadi yang poin-poin A sampai F tadi. Ya, karena itu amanat daripada PMK, Dok. Jadi saya dalam hal ini, apalagi kita lembaga, kita memotret. Kalau potretnya itu adalah tidak ada, jadi kalau nanti di materi saya yang paling terakhir bagaimana cara penilaian. Cara penilaian dari LARSI itu dari seluruh lembaga ya, bukan LARSI ya, yang diatur oleh Kepdirjen itu adalah hanya 0, 5, 10 seperti yang dulu, dan kita mau pakai RDOS. Kalau dulu pakai RDOS-K, sekarang tinggal RDOS saja. Ya, Dok, intinya gitu aja. Jadi memang kalau ada teman-teman kami juga memang udah pada ikut akreditasi tapi SNARS, jadi sama kan indikatornya. Nah, karena kita memang waktu itu sisa, Dok. Jadi kita tuh kebetulan dapat nasib begitu. Jadi paling akhir menggunakan 2012 waktu itu, tahunnya 2019.
masih dikasih, belum ada lahir tuh yang SNARS-nya, belum ada, sudah ada tapi belum Bukan SNARS, Dok. diberlakukan. Jadi gitu. saya koreksi STARKES, Dok. Iya, sekarang sih STARKES, tapi kan indikator mutunya sama seperti SNARS gitu. Ya. Gitu Ada perubahan-perubahannya seperti yang tadi. Yang ya, intinya sih mohon dimaklumi aja nanti kalau ada kekurangan. Ya, paripurna itu kan tidak harus 100, Dok. Paripurna itu kan 80, range-nya 80 sampai 100. Baik, Dok. Kami akan usahakan, Dok, ya. Cuma memang saya yakin kalau ada saya yakin kami tidak ya itu pakai sistem lama lah gitulah istilahnya. Saya yakin dengan kepemimpinan dokter, ya, saya sudah yakin, Dok, insya Allah bisa dengan Dokter Nimatullah. Apalagi ini yang ngomong-ngomong di belakangnya ini pada mantap semua ini. Jadi kita mengikuti aturan yang terbaru karena aturan yang terbaru ini dipakai oleh seluruh LIPA yang ada. Karena itu given, Dok, karena seluruh LIPA tidak hanya dari situ semua. Baik. Ya. Baik, Dok. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Semangat, Dok, semangat. Allah. Insya Allah, Dok, semangat. Oke, saya ingin dengar dari Fauzan, Al Fauzan. Ini pengalaman baru. Kalau ada pertanyaan dari Al Fauzan. Al Fauzan ada di sini? Al Fauzan bisa, ya, oke, silakan. Boleh, siapa yang ini? Dokter Arifin, silakan, Dokter Arifin, silakan. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Trianto, Masya Allah, Alhamdulillah nih banyak banget kami dapat masukan nih dalam hal ini. Dan jadi membuka pemahaman sih, jadinya ada persepsi yang kita luruskan di sini, dan saya lihat dari tadi dokter menjawabnya kembali kepada rujukan lah istilahnya. Nah, Dok, terkait sama STARKES yang kita pelajari dari yang paparan dokter, sebenarnya ada beberapa poin yang perlu saya clarify untuk pemahaman, Dok. Kita masuk runut nggak apa-apa ya, Dok, untuk beberapa. Boleh. Untuk yang PMKP 2, Dok, tentang pemilihan indikator oleh TKRS didukung oleh KMKP. Nah, mindset kami pada saat dulu adalah pemilihan indikator mutu itu dilakukan oleh tim mutu dan dilakukan rapat, terus bersama dengan pimpinan, akhirnya dipilihlah indikator mutu. Tetapi dalam konsep yang sekarang kan oleh TKRS, KMKP justru mendukung untuk pengukuran. PMKP bukan KMKP. PMKP mendukung untuk terjadinya pemilihan itu, tetapi tugas melakukan pengukuran oleh kami. Nah, Dok, terkait sama dokumentasi persiapan tentang umannya, itu artinya berangkatnya dari TKRS, lalu ada bukti notulensi dan yang lain, dan dalam hal itu ada bukti keterlibatan PMKP bukan, Dok, dalam hal ini? Ya. Jadi itu pertanyaan pertamanya dulu, Dok. Ya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi saya sarankan ya untuk semua teman-teman, Pokja itu hanya membantu. Jadi jangan kita berpokja ria, karena semua Pokja itu saling terkait. Jangan sampai ini miliknya TKRS, ini miliknya PMKP. Padahal tadi ada keterkaitan yang sangat erat sekali. Antara data-data yang ada di PMKP adalah PMKP menentukan indikator mutu prioritas di TKRS. PMKP itu mengatakan bahwa pimpinan dan kepala unit terlibat di dalam, berarti data yang sama bisa dipakai oleh dua yang berbeda dengan pemahaman yang sama. Nah, ini yang sering saya dapati di rumah sakit yang kami bina, ada ini milik TKRS, ini milik PMKP. Jadi sebenarnya pada saat ya, Dok, ya, sebenarnya pada saat akreditasi hilang sebenarnya itu Pokja. Dia jadi satu. Karena surveyor tidak akan lihat mana Pokja PKRS, mana Pokja, dia akan lihat telusur satu kali. Ya, seperti itu, Dok. Nah, paham lah untuk itunya, Dok. Tapi kan kalau misal kita bicara tentang sebuah dokumen sampai keluar, itu ada proses. Ini yang dulu saya benar-benar dicamkan, Dok. Maksudnya bahwa ada bukti nggak ujuk-ujuk hadir gitu. Nah, dalam proses ini kan biasanya kalau akreditasi, saya kurang tahu nih, Dok, untuk klarasi bagaimana. Apakah masih dalam acuan yang sama apa tidak? UMAN itu jadi salah satu yang harus ditunjukkan sebagai satu proses. Ada undangannya, ada pertemuannya, bukti dokumentasi, notulensi, sampai keluarlah rekomendasi dan hasil.
Nah, dalam proses pemilihan indikator mutu yang kami lakukan selama ini bermulanya dari kami. Kalau prosesnya mungkin tetap akan jalan sih, Dok. Jadi dari komite mutu nanti kita bikin undangan, kami bikin undangan, mengundang semua pimpinan dan yang lain, kita bahas ini paparan tahun lalu, ini pilihan usulan dari kami untuk indikator mutu prioritas rumah sakit dan yang lainnya misalkan. Nah, tapi mengacu pada yang tadi disampaikan dan TKRS 5 dari yang persepsi sekarang, sepertinya kalau saya pakai pola itu di sekarang nanti jadi salah proses, Dok. Nah, ini mohon koreksi. Apakah ini ranah undangan dan lainnya jadinya di situ atau bagaimana, Dok? Apa kami lanjutkan yang sekarang? Mohon izin. Ya, itu sebenarnya nggak masalah, Dok. Pada intinya pada intinya bahwa kita ada hasil, ada koordinasi karena di situ bukti itu adalah rapat-rapat koordinasi. Di elemen penilaian itu adalah bukti rapat-rapat koordinasi tentang itu. Berarti, tetapi sebenarnya leadernya adalah di TKRS karena cara berpikir kita adalah ditetapkan dulu baru dilaksanakan. Keterlibatan daripada PMKP adalah dua, menetapkan dan melaksanakan. Keterlibatan daripada TKRS TKRS ini menetapkan, mengundang seluruh, bisa saja usulan-usulannya itu dari unit-unit, dari tim-tim, dari komite-komite, usulan-usulannya, sebenarnya logikanya itu TKRS yang leader dari situ. Ya. Jadi polanya sudah betul, Dok, polanya seperti itu, hanya saja pemahaman kita yang harus kita samakan. Sebenarnya tidak merubah pola, hanya kita menyamakan pemahaman. Sebenarnya sih ini cara berpikirnya adalah TKRS yang jadi ranahnya leadernya TKRS, bukan TKRS doang, tetapi ada unit-unit, ada komponen-komponen yang ada di dalam pembuktiannya, ada ada undangan, ada materi, ada sampai notulensinya. Bukti daripada notulensi ini bisa dipakai di TKRS, bisa dipakai di PMKP, bisa dipakai di KPS, bisa dipakai di mana. Dari hasil itu justru akhirnya diputuskan indikator mutu prioritas rumah sakit yang ditetapkan dan profilnya kami yang buat untuk dilanjutkan dengan pengukuran. Dengan pengukuran, dengan validasi, dengan analisis. Sepakat, Dok, ya? Sepakat, Dok. Kalau gini paham, Dok. Jadi artinya kami memperbaiki posisi yang ininya, Dok. Semangat. Karena selama ini rumah sakit itu tugasnya PMKP, nggak salah. Tugasnya PMKP, tapi bukan tugas pokok. Karena mindsetnya kan mutu pasti ini akhirnya yang terjadi itu hampir repetisi di beberapa tempat, jadinya nanya indikator mutu, tanya orang mutu, tanya PMKP. Nah, itu kan konsepnya. Tapi penentuannya di TKRS dulu. Iya, Dok. Oke. Semangat ya? Sepakat, Dok. Alhamdulillah. Oke, saya ingin dengar dari rumah sakit lain. Ayo, rumah sakit lain. Dari IDI, Dr. Ramli. Dr. Ramli. Mana Dr. Ramli? Ya. Dari Al Fauzan? Ada di sini enggak? Ini IBI ada namanya, IBI. Ayo buka kamera. Kalau enggak, saya ingin bertanya ya. Boleh ya? Untuk rumah sakit Al Fauzan, bisa saya bertanya, Al Fauzan? Al Fauzan? Ya. Dari IBI ya, dari IBI. Kalau enggak ada pertanyaan, saya ingin bertanya ya. Itu Dr. Ramli. Lagi di jalan ini. Oke, lagi di jalan ya. Ada ke rumah sakit. Di rumah sakit Al Fauzan. Al Fauzan, saya ingin bertanya, boleh nggak? Kalau enggak, saya mau nanya memang. Saya mau nanya, Dr. Ramli, silakan Dr. Ramli. Halo. Ya, silakan Dr. Ramli. Ini, Dok, Mas. Tadi saya sudah nanya di chat, itu masalah tentang pengumpulan data, Dok. Jadi masalahnya ini kalau PMKP itu kan itu adalah orang-orang data. Saya bilang gitu ya, Dok, ya, karena dia menganalisa, mengevaluasi, mengeluarkan hasil sehingga jadi indikator. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Dok, kalau INM itu dia itu kan punya standar, ya Dok, ya, punya standarnya seperti cuci tangan 80%. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau bagaimana dengan IMC rumah sakit? Itu standarnya pakai apa, Dok? Seperti respon time, itu standarnya berapa? Kemudian
waktu tunggu rawat jalan standarnya apa, berapa. Nah ini yang pertanyaan saya ini, dari mana kita ngambil standar ini dok, sehingga bisa masuk datanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengumpulan data ini dok, saya mau nanyakan adalah bahwa data ini boleh nggak secara dipakai itu mengumpulkan data secara manual dok, bukan memakai sistem MRS, sistem rumah sakit. Jadi data itu ditulis secara manual dengan tulisan tangan seperti itu dok. Itu mungkin dok, mungkin pertanyaan saya. Ya, monggo, silakan dok, monggo. Ya, oke. Yang terakhir dok ya, yang terakhir dulu ya. Ya. Di PP 47 kemudian itu rumah sakit itu harus wajib ada SIMRS. Ya, nanti di Mr. Mick di MRMIK 1 dengan 13 itu yang diminta itu adalah SIMRS. SIMRS-nya ini lengkap ataupun tidak, itu tidak masalah. Untuk mutu itu, jadi kita bedakan antara SIMRS dengan mutu ya. Pengumpulan data itu bisa saja dari sumber lain dan bisa saja dari SIMRS. Ya. Kita bedakan SIMRS itu, yang pertama SIMRS itu wajib ada di rumah sakit. Jadi teman-teman yang belum ada SIMRS, tolong berusaha untuk ada SIMRS karena itu amanat daripada peraturan supaya ada SIMRS. Kemudian datanya bisa manual, bisa secara elektronik, silakan. Tetapi untuk acuan-acuan untuk satu program itu ada regulasi-regulasinya. Saya tidak terlalu hafal, tapi saya punya daftar regulasi masing-masing dari hampir semua Pokja itu saya punya daftar regulasinya. Nanti bisa saya tunjukkan daftar regulasi dari setiap ini. Saya tidak hafal persis bahwa dokumen ini regulasinya apa. Tapi kita harus masuk ke dalam regulasi. Memang unit itu adalah INM yang bersesuaian dengan unitnya. Indikator prioritas rumah sakit yang bersesuaian dengan unitnya. Dan indikator mutu prioritas unit di unitnya itu sendiri, itu dikumpul oleh unit. PIC-nya adalah kepala unit. Seperti itu dok. Untuk masalah standarnya bagaimana dok? Kan kalau misalnya di INM kan punya standar sendiri dia. Standar cuci tangan 85%, tepat penggunaan APD 100%. Nah, yang saya tanyakan itu standar untuk yang tadi, klinik tadi, kalau misalkan dia respon time di IGD, waktu tunggu rawat jalan, itu dia punya standar nggak dok? Iya, benar-benar. Apakah dia memakai standar dengan SPM dok? Standar pelayanan minimal yang ada di dalam Menkes dok? Ya, bisa saja kita memakai standar apa saja yang sesuai dengan standar ini. Pada saat kita menentukan indikator itu, pasti di atasnya itu kan ada regulasi-regulasi yang menyertai. Regulasi-regulasi yang menyertai itu di situ ada standar-standar yang kita bisa ambil. Silakan rumah sakit masing-masing begitu mengambil standar yang, karena setiap rumah sakit pasti berbeda. Begitu mengambil salah satu standar indikator mutu prioritas rumah sakit atau indikator mutu prioritas unit, ada regulasi-regulasi yang menyertai. Kalau di saya itu saya ada daftar regulasi per setiap bab itu ada daftar regulasi. Silakan mengambil daftar regulasi dan dari situ lembaga tidak menentukan bahwa mana berapa standar-standarnya, karena silakan rumah sakit dengan standar masing-masing, karena lembaga tidak mengatur itu. Lembaga hanya memantau apakah standar yang ditetapkan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan standar atau tidak. Jadi lembaga itu hanya memantau ada pedoman nggak. Biasanya di pedoman itu sudah ada standarnya. Ada panduan nggak? Ada SPO nggak? Itu sudah ada standarnya. Lembaga itu hanya memotret bahwa apakah hasilnya ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan regulasi-regulasi yang sah yang sudah ada. Kecuali indikator nasional mutu, itu pun diambil dari regulasi-regulasi yang ada, yang sudah dibahas oleh Kemenkes dan given ke kita di rumah sakit. Jadi ada saran Dokter Ramli? Ya, selama ini saya pernah di rumah sakit itu saya manggilnya pakai SPM dok, tanda pelayanan minimal. Ya, silakan. Berarti kita pakai itu.
Oke, nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa. Kan itu regulasi yang resmi kita jadikan standar. Itu jadi lembaga yang akan datang, itu survei yang akan datang akan menyesuaikan antara standar dan cakupan yang data yang kita kumpulkan, data yang kita analisis, data yang kita evaluasi. Siap dok, paham. Mengerti. Oke, bungkus ya. Sudah. Ya, oke. Ada lagi? Ya, sekarang saya ingin bertanya ke Rumah Sakit Konawe. Rumah Sakit Konawe, saya ingin bertanya, boleh? Rumah Sakit Konawe? Halo? Rumah Sakit Konawe? Rumah Sakit Al Fauzan? Rumah Sakit Al Fauzan? Iya dok. Ya, nah, kalau enggak ada pertanyaan, saya bisa bertanya, boleh enggak? Ya. Al Fauzan mau bertanya? Kebetulan yang mengerjakan PMKP sedang keluar sebentar. Oh ya, kalau yang mengerjakan PMKP enggak di tempat ya, Al Fauzan? Ya, dari Konawe. Oke, silakan Konawe tadi. Silakan. Entar ya dari Ciledug ya, Dokter. Ya. Konawe silakan. Kalau ini saya bisa bertanya enggak Konawe? Kalau tidak ada pertanyaan Konawe, saya bisa bertanya enggak? Wah, oke. Waktu kita tinggal sedikit, tinggal 10 menit. Silakan dok, dari Ciledug. Izin dok untuk pertanyaan. Sebenarnya mungkin agak bodoh ya pertanyaannya dok. Tentang indikator mutu prioritas rumah sakit. Tetapi mohon klarifikasi tentang ini dok, yang terkait sama poin yang indikator pelayanan klinis prioritas minimal satu rumah sakit. Itu satu. Nah, kalau dulu indikator itu kan terkait sama unit dok atau SMS dalam hal ini. Misalkan kami pada saat pemahaman di KARS 2012 itu adalah kita pakai bidang pulmonologi, artinya yang kami kejar di situ, CP-nya melekat pada situ, dan ini semua. Nah, kalau dalam sekarang, apakah memang harus dalam artian satu diagnosis, indikator mutu prioritas rumah sakit yang klinis ya dok ya, atau kedua bisa unit klinis, artinya SMF, atau bisa bidang klinis lain, tetapi dalam artian dia sebagai satu unit penunjang tambahan. Misalkan saya bicara tentang rehab medika, atau misalkan dengan radiologika atau apa. Nah, itu memungkinkan tidak dok? Mohon izin dok. Semuanya boleh dok. Oh boleh. Jadi tidak kaku seperti dulu ya dok ya? Ya tergantung rumah sakit. Yang penting ada panduan, ada regulasinya dok. Oh gitu. Jadi apapun itu tidak harus diagnosis ya dok dalam hal ini, tapi minimal satu artinya yang kita angkat sebagai klinis prioritas. Dan pengangkatan itu harus ada argumentasi berdasarkan juklak yang ada itu ya dok ya? Ya. Terima kasih dok. Saya percaya itu sudah dijalankan. Alhamdulillah. Prinsipnya adalah 3H 1P minimal, high risk, high cost, high volume, problem prone, itu yang harus kita ini sebagai dasar untuk dasar pemilihannya. Ada lagi yang bertanya, waktu kita sampai 45, 14:15 sudah selesai ya, udah habis. Konawe mau nanya kayaknya tuh. Boleh. Nanya tuh kayaknya nggak, Ibu. Oh ibu silakan. Ditanya aja ya, ditanya aja sama dokter dok. Ibu dari Konawe silakan, dari Konawe. Tanya Mi. Saya lama bertugas di daerahnya mereka dok, di Sulawesi Tenggara. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ulangi kembali ya. Untuk besok, saya harapkan dari Ciledug itu membawakan tentang refleksi dari TKRS. Waktunya maksimal 8 sampai 10 menit ya.
karena ini hanya ada 15 menit untuk dua. Maksudnya apa, Dok ya? Refleksi itu seperti Refleksi itu apa dari bahan-bahan yang saya sudah ini kan, kira-kira inti-intinya apa saja? Kayak pemaparan kembali dalam bentuk pemaparan kembali, ya. Pemaparan kembali yang inti-intinya, tapi disari dalam waktu kurang lebih 8 menit. Oh, baik. Ya. Kemudian untuk Rumah Sakit Konawe Selatan, Konawe Selatan itu PMKP ya. Ya, masih di mute, Konawe masih di mute. Dibuka dulu mic-nya. Konawe, Konawe besok insya Allah tentang PMKP ya. Jadi sari atau inti dari materi yang saya berikan tadi dalam waktu diperkirakan dalam waktu 8 menit selesai. Ya. Kemudian kira-kira siapa yang volunteer yang memimpin doa besok? Saya minta kesediaan yang memimpin doa sebelum mulai. Direktur ya. Sepertinya Dokter Nikmat, Dok. Dokter Nikmat ya. Ya, lewat Dokter Arifin, Dokter Nikmat ini karena Dokter Nikmat lagi keluar ini. Nanti, Dok. Dokter ya, untuk doanya. Ya, oke. Jadi acara kita besok insya Allah saya minta tepat jam 8 waktu Indonesia Barat ya, dari Konawe Indonesia Barat ya. Berarti jam 9 di Konawe, jam 8 sampai jam 8.15. Sebelumnya kita doa, setelah itu pemaparan refleksi. Kemudian kita akan masuk ke KPS, PPK, NFK, dan PPI. Ada 4. Jadi cukup padat besok ini. Saya harap untuk tepat waktu, karena besok insya Allah agak padat ini kita. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau selama memimpin dan memberikan materi selama hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dokter Nikmat diharap untuk besok pimpin doa, Dok. Oh gitu. Ya. Saya bukan ustaz. Pak Dokter Arifin yang kasih rekomendasi, Dok. Saya ngajuin tadi, Dok. Oh. Akhir apa doa akhir ya? Setelah selesai. Besok. Doa besok insya Allah pagi sebelum mulai. Oh pagi. Ya. Jam 8 ya, Dok. Jam 8 kalau bisa saya harapkan jam 8 on time ya. Kita sudah di Zoom, di room. Baik, insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore, salam sejahtera.